Hai, halo, apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita. Bersyukur kita masih bisa belajar dan juga masih bisa berbagi. Kali ini kita akan berbicara tentang hope. Apa sih hope itu atau pengharapan itu? Nah, pernah nggak kalian membayangkan pada satu situasi seperti ini? Ya, apakah kamu merasa lelah dengan kehidupan ini? Atau pernahkah kita merasakan putus asa, ya, tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan, tuntutan belajar dari orang tua yang akhirnya membuat kita stres sendiri, ya, beban-beban kita menjadi begitu berat, ya, lalu akhirnya kita menjadi depresi, kemudian kita patah hati, ya, masa-masa ketika anak remaja nih ya, remaja itu sudah mengenal, kita mengalami kekecewaan gitu ya, lalu akhirnya kita merasakan frustasi ya, dan nggak tahu lagi nih, semua akhirnya bertumpuk menjadi satu ya, begitu banyak beban-beban sehingga akhirnya muncul, buat apa sih hidup ya. Semua ini adalah satu kejadian, satu peristiwa yang dialami oleh banyak orang, dan kejadian ini tidak bisa dihindarkan. Siapapun pasti akan merasakan ini. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi ini? Bagaimana reaksi kita ketika ini semua terjadi? Apakah kita terpuruk ataukah kita bangkit? Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 di sini dikatakan bahwa dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Ini yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Ya, Paulus memberitakan Injil, Paulus menjadi rasul, banyak sekali yang harus dia hadapi, tantangan-tantangan. Ya, tetapi dia tidak pernah merasakan yang namanya putus asa. Ketika mereka terjepit, ketika mereka tertindas, mereka tidak habis akal. Ya, artinya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, dan ada satu pengharapan yang membuat mereka meyakini. Lalu dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir sekali lagi ya, Ibrani 6 ayat 19, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kalian tahu, sauh itu sama seperti ini. Ya, ini adalah jangkar. Jangkar ini biasa dipakai oleh kapal-kapal besar untuk mereka supaya tidak bergerak ya, menahan perahu-perahu besar itu, dan dia tertancap ya, dan ini membuat dia tetap tidak bergerak ya. Jadi pengharapan itu sama seperti sauh yang kuat ya. Jadi arti dari kata sauh itu adalah lambang dari keteguhan ya. Keteguhan, kekuatan, keyakinan ya. Ini disebut dengan sauh. Kepada siapa kita? Ya, kepada Tuhan tentunya ya. Kenapa kita harus percaya? Khususnya kepada Yesus. Kenapa kepada Yesus kita harus percaya? Karena di dalam Ibrani 6 ayat 20 dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus yang adalah perintis artinya membuka jalan keselamatan buat kita semua. Manusia yang sudah berdosa, manusia yang sudah putus hubungan dengan Allah, dan akhirnya Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Ya, ada 7 pesan yang disampaikan. Yang pertama, bahwa kita akan mengalami atau mendapatkan kemakmuran. Kita akan dapat bersenyum kembali. Nah, badai hidup yang kita alami akan segera berakhir. Lalu, yang keempat, kita akan menemukan kedamaian, damai sejahtera. Lalu, kita juga diampuni dan kita aman bersama dengan Dia. Kenapa? Karena kita dicintai. Ya, 7 pesan ini yang membuat kita meyakini, memiliki keyakinan yang teguh, memberi pengharapan yang teguh bahwa Dia sendiri yang akan memberikan kemakmuran. Kenapa? Karena Dia yang mempunyai segala sesuatunya. Dia membuat kita tersenyum kembali karena Yesus sendiri sudah merasakan sebagai manusia. Dia merasakan lapar, dia merasakan sedih, ya, dan dia merasakan ada satu peristiwa di mana dia harus memilih, tapi dia memilih untuk menjadi taat. Nah,
akhirnya membuat kita tersenyum kembali, bersukacita kembali, dan badai kehidupan itu pun bisa dihentikan. Ya, damai sejahtera, apa artinya damai sejahtera? Ya, bahwa kita dibebaskan, kita tidak lagi hidup dalam belenggu dosa, kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, karena kita diampuni, kita hidup aman bersama dengan Dia, karena Dia mencintai kita. Ya, dan iman dan juga pengharapan itu mereka tidak bisa berpisah. Pengharapan tidak bisa berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan iman. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kenapa? Karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Iman menempatkan manusia memiliki kepercayaan kepada Allah sehingga ia dapat menaruh pengharapannya kepada Allah. Pengharapan itu adalah sikap orang percaya mengenal Allahnya. Jadi ketika kita mengenal siapa Allah kita, Dia yang adalah penguasa, Dia adalah Allah yang pencipta. Kita harus tahu, kita mengenal Allah kita, maka pengharapan itu akan ada. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri orang yang beriman dan berpengharapan. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Kita tidak akan pernah bisa keluar atau menghindari yang namanya krisis. Tapi kita bisa diberikan hikmat oleh Tuhan bagaimana cara kita menghadapi krisis itu. Ya. Kita tidak bisa menolak, saya tidak mau hidup dalam kekurangan atau dalam hal yang membuat kita sampai menderita. Kita akan mengalami itu. Tapi bagaimana kita memposisikan diri, Tuhan menolong kita. Dan orang-orang yang beriman dan berpengharapan ini punya bijaksana. Lalu tetap menghormati norma sosial. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kehidupan kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dengan kita mengucap syukur dengan segala sesuatu yang kita miliki. Menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus sadari itu, ya, bahwa yang punya halik semesta ini adalah Allah kita. Dan kita adalah ciptaannya. Itu sebabnya kita menjadi manusia yang terbatas. Dan di dalam keterbatasan kita itu kita punya Allah yang hebat, yang tidak terbatas. Ya. Lalu terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Tentunya, ya, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tahu apa yang membuat Allah senang, ya. Kita menjaga hubungan dan membina hubungan dengan baik. Lalu setia. Dalam setiap apapun keadaan yang kita miliki, tetap setia kepada Tuhan. Ya. Lalu menerima baik buruk yang peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Ketika kita mengalami hal yang buruk, ketika kita mengalami hal yang baik, kita melihat dari sudut pandang Allah, bahwa Allah mau membuat kita semakin dewasa, semakin kuat iman kita di dalam Tuhan, semakin berpengharapan di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, menerima baik dan buruk yang peristiwa dalam kehidupan kita. Jadi dalam pengharapan itu, hidup tanpa pengharapan akan menjadi rapuh. Kita akan menjadi manusia yang lemah. Ya, kita mudah menyerah. Ya, tetapi kalau kita punya pengharapan, kita akan dimungkinkan untuk memiliki kesabaran dan bertekun di dalam doa. Kita mencari Allah kita, bersandar kepada Allah kita, mengandalkan Allah kita, dan jadikan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan kita. Nah, itulah pembelajaran kita pada saat ini. Tetaplah memiliki pengharapan dan tetaplah beriman kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.